Sunan Giri adalah salah seorang ulama wali Songo, majelis penyebar dakwah Islam pertama di Jawa dalam sejarah Indonesia atau Nusantara, pada abad ke-14 Masehi seiring munculnya Kesultanan Demak dan menjelang runtuhnya Kerajaan Majapahit. Selain sebagai ulama dan pendakwah yang giat menyebarkan syiar Islam, Sunan Giri ternyata juga bertakhta sebagai seorang raja dengan Prabu Satmoto. Ia memerintah Kerajaan Giri Kedaton pada tahun 1487 sampai tahun 1506, berkedudukan di Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri punya banyak nama lain atau julukan, di antaranya adalah Joko Samudro, Raden Paku, dan Muhammad Ainul Yakin. Sebelum menyebarkan Islam, ia berguru kepada Sunan Ampel di pesantren Ampel Denta, Surabaya. Di pondok pesantren itu, keilmuan Sunan Giri ditempa. Karismanya sebagai bangsawan juga kian kuat karena belajar dari Sunan Ampel yang saat itu juga berstatus sebagai penguasa Surabaya, anggota senior Wali Songo pula. Ketika Kerajaan Majapahit terpecah-pecah menjadi kadipaten-kadipaten kecil, Sunan Giri mempertahankan kemerdekaan wilayahnya, dan mengangkat dirinya sebagai penguasa Giri Kedaton hingga ia wafat pada 1506 Masehi. Nasab dan kelahiran Sunan Giri. Ibu Sunan Giri adalah Dewi Sekardadu, putri bangsawan Menak Sembuyu dari wilayah Kerajaan Blambangan, atau Banyuwangi. Ayahnya adalah Maulana Ishak, seorang mubalik yang datang dari Asia Tengah. Hikayat Banjar menyebutkan, bahwa Sunan Giri, atau Pangeran Giri masih punya garis keturunan dari Kesultanan Samudera Pasai, Kerajaan Majapahit, dan salah satu kerajaan di Bali. Dilansir dari laman Desa Giri, jika ditarik lebih jauh lagi, nasab Sunan Giri sampai ke Nabi Muhammad SAW dari jalur Husain bin Ali radhiyallahu anhu, Ali Zainal Abidin, dan seterusnya. Catatan nasab Sunan Giri ini diterangkan oleh Sa'ada Balawi dari Hadramaut, dan dipercaya sebagai sumber sahih di beberapa pesantren di Jawa Timur. Ajaran dakwah Sunan Giri dan wafatnya. Muhammad Ainul Yakin mendirikan pesantren usai menuntut ilmu di pesantren Ampel Denta di bawah bimbingan Sunan Ampel. Ia juga berhaji dan memperdalam keislaman di Mekah sebelum mendirikan pesantren tersebut. Pondok pesantren yang didirikan Ainul Yakin terletak di kawasan Giri atau daerah Gresik sekarang. Maka, ia kemudian dikenal dengan nama Sunan Giri. Alik Al-Adim dalam buku Kerajaan Islam di Jawa, 2012, menuliskan bahwa selain melalui jalur pendidikan, Sunan Giri juga berdakwah lewat karya-karya seni yang ia ciptakan, seperti tembang atau lagu dan permainan anak-anak. Permainan anak-anak yang dibuat oleh Sunan Giri diantaranya adalah jelungan, jamuran, gendi gerit, dan lainnya. Sedangkan tembang anak-anak yang ia ciptakan sebut saja Padang Bulan, Jor, Gula Ganti, dan Cubla-Cubla Suweng. Dua. Kesaktian Sunan Giri yang luar biasa. 1. Adu kesaktian dengan Bengawan Mintu Semeru. Hampir semua para wali pernah diajak adu kesaktian. Begitupun, Sunan Giri yang menyebarkan agama Islam,
juga mendapat perlawanan dari para tokoh Hindu yang sudah terkenal pada saat itu. Begawan Mintu Semeru merupakan salah satu tokoh yang tidak senang akan kehadiran Sunan Giri. Begawan Mintu Semeru dikenal mempunyai kesaktian yang sangat tinggi, dengan kehadiran Sunan Giri yang berdakwah membuat dia tak terima, dan kemudian menantang Sunan Giri untuk adu kesaktian. Begawan Mintu Semeru pun datang ke Gresik untuk beradu kesaktian dengan Sunan Giri. Saat itu terjadi 4 pertarungan seperti, merubah angsa menjadi seekor naga, menyusun ribuan telur, adu kesaktian jubah, serta ikat kepala, dan menerbangkan tempayan, wadah air. Dari semua adu kesaktian itu, semua bisa dimenangkan oleh Sunan Giri, dan Begawan Minto Semeru mengaku kalah. Akhirnya Begawan Minto Semeru menjadi pengikut Sunan Giri, dan menjadi santri di pesantren milik Sunan Giri. Kesaktian beliau yang kedua, mengubah pasir menjadi barang dagangan. Saat Sunan Giri berdagang di Kalimantan, beliau menjual barangnya dengan cara boleh dihutang, atau dicicil oleh pembelinya. Tak jarang beliau menghibahkan barang dagangannya kepada fakir miskin. Sunan Giri pun diprotes oleh Abu Hurairah, selaku orang kepercayaan Nyai Ageng Pinatih. Ia khawatir perbuatan Sunan Giri akan membuat mereka rugi. Hal itu pun benar-benar terjadi. Setelah 10 hari dan sampai waktunya pulang ke Jawa, para pembeli yang berhutang belum membayarnya. Akhirnya Abu Hurairah memutuskan pulang ke Jawa tanpa membawa hasil apapun. Kapal yang dinaikinya pun terombang-ambing oleh angin di lautan, karena tidak ada beban muatan sama sekali. Karena hal tersebut, Sunan Giri memerintahkan untuk mengisi karung dengan pasir dan batu agar kapal memiliki muatan. Sesampainya di Gresik, Abu Hurairah menyampaikan kejadian selama di Kalimantan kepada Nyai Ageng Pinatih. Otomatis ibu angkat Sunan Giri sangat marah. Namun saat ibunya dan Abu Hurairah diminta untuk mengecek kapal, ternyata batu dan pasir yang sebelumnya dibawa dari Kalimantan berubah menjadi damar dan rotan. Itulah pembahasan mengenai 2 kesaktian Sunan Giri semasa hidupnya. Sunan Prapen merupakan keturunan dari Sunan Giri. Dia adalah penguasa keempat yang memerintah Giri Kedaton, yang dalam Babat Gresik disebutkan berkuasa antara tahun 1548 sampai 1605 Masehi. Saat dipimpin Sunan Prapenlah, Giri Kedaton tidak hanya dikenal sebagai tempat belajar agama, namun menjadi daerah yang mempunyai pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan politik. Hal inilah yang membuat Prabu Brawijaya kelima, Raja Majapahit yang terakhir memerintahkan Patih Maudara untuk menyerang Giri Kedaton, karena pimpinannya yaitu Sunan Prapen tidak mau menyatakan takluk kepada Majapahit. Berdasarkan Babat Tanah Jawi dan Serat Centini,
ribuan pasukan Majapahit yang dipimpin Patih Maudara, yang menyerang Giri Kedaton, akhirnya mampu menguasai hampir sebagian wilayah Giri Kedaton, dan banyak menewaskan para santri yang ada. Seluruh bangunan di kawasan Giri semuanya dibakar habis, Giri Kedaton menjadi lautan api. Harta benda dijarah. Sunan Prapen dan pengikutnya lalu mundur ke makam Sunan Giri. Kemudian di kompleks makam tersebut, Sunan Prapen berdoa kepada Allah. Selesai berdoa, kemudian memerintahkan juru kunci membuka pintu kayu jati di kompleks makam, kemudian keluarlah ribuan tawon, atau lebah beracun. Ribuan tawon tersebut terbang ke angkasa, bergumpalan bagaikan awan hitam yang menyerang barisan pasukan Majapahit yang sedang bersenang-senang, karena kemenangannya. Para prajurit Majapahit lari pontang-panting, seluruh tubuhnya menjadi lebam karena sengatan lebah beracun, banyak korban yang tewas. Melihat keadaan yang tidak terkendali, sebagian prajurit lebih baik mencari selamat dan lari masuk hutan. Namun barisan lebah yang semakin banyak itu, mengikuti larinya rombongan Patih Maudara, hingga sampai di kerajaan Majapahit. Lebah beracun itu kemudian menyerang ke dalam istana, geger seluruh penghuni yang ada di dalamnya. Menyaksikan hal ini, Prabu Brawijaya kelima kemudian menengadahkan tangannya ke langit, dan bersumpah tidak akan mengganggu para santri, dan Sunan Prapen, kecuali yang sudah terjadi. Setelah selesai Sang Prabu mengucapkan sumpahnya, seluruh barisan lebah beracun, berbalik arah melesat ke udara, dan terbang ke arah barat laut, dan langit pun menjadi cerah kembali. Hal inilah, yang membuat akhirnya Brawijaya kelima, membiarkan Giri Kedaton menjadi daerah bebas di luar kekuasaannya. Di kemudian hari, karena kewibawaan dan karomahnya, Sunan Prapen, beserta Sunan Kalijaga, memberikan restu kepada Raden Patah untuk berkuasa di Demak Bintoro, menggantikan kekuasaan Majapahit. Sunan Prapenlah, yang kemudian melantik Hadiwijaya, Jaka Tingkir, menjadi Sultan di Pajang, menggantikan kekuasaan Kesultanan Demak Bintoro di Tanah Jawa. Bahkan Sunan Prapen juga memberi restu Panembahan Senopati menjadi raja penguasa Tanah Jawa Kesultanan Mataram, yang menggantikan kekuasaan Pajang. Sunan Prapen juga menjadi juru damai peperangan antara Panembahan Senopati dengan Jaya Lengkara, Bupati Surabaya pada 1588, karena penolakan para bupati Jawa Timur tersebut terhadap kekuasaan Mataram. Sejak saat itulah, Sunan Prapen, karena karomah dan kewibawaannya, hampir selalu menjadi pelantik, atau pemberi restu kepada Raja Islam yang naik tahta di Pulau Jawa, yang menjadi kerajaan bawahan Mataram, maupun sejumlah kesultanan di wilayah Indonesia Timur. Konon sejumlah Raja Islam di wilayah Indonesia Timur, seperti di Pulau Kalimantan, Lombok dan Maluku juga diberikan restu oleh Sunan Prapen saat pelantikannya. Sehingga petinggi VOC saat itu menyatakan kalau Sunan Prapen bertindak seperti Paus, penguasa tahta suci Vatikan yang juga memberikan restu dan berkah kepada raja-raja di Eropa. Sunan Prapen wafat pada tahun 1605 Masehi. Makam Sunan Prapen terletak di Desa Kelangonan Kecamatan Kebomas, sekitar 400 meter di sebelah barat makam Sunan Giri,
dalam sebuah cungkup berarsitektur unik dengan ukiran bernilai seni tinggi. Demikian kisah Sunan Giri dan Sunan Prapen, semoga bermanfaat. Jangan lupa, yang belum subscribe channel Kendil Ireng, dimohon subscribe, dan like, serta komen untuk penyemangat kami, buat konten yang lainnya. Terima kasih.